Pak yang di Johor aja itu karena biaya sewanya juga di Johor tinggi kan daripada di sini. Itu hampir 100 juta itu satu lihat. Lumayan besar juga ya Pak. Sekarang Pak, kalau misalnya modal belanja seharian untuk belanja barang itu harganya berapa? Kalau harian total kita enggak hitung per harian sih, karena kan beberapa barang tuh kalau kita belanjanya harian itu ya lebih besar kosnya, tapi kita lebih stok entah 2 minggu, nah itu bisa lebih per dus itu bisa lebih hemat. Tapi kalau rata-rata per harian itu mungkin belanjanya sekitar 500 sampai 1 juta. Enggak deh, 1 juta sampai antar sekitar 1 juta kalau di rata-rata kan. Tapi itu belanjanya sebagian harian, kayak sayuran dia wajib harian dan dia harus fresh. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya itu mingguan, dan minggu 2 kali karena dia belinya per dus supaya lebih hemat lagi. Sama yang kayak Johor ya? Ya Johor suplainya ya satu belanjaan suplai ke sana. Ini kan Pak udah itu, jadi besar pendapatan Bapak dalam berbulan itu berapa? Omset di sini rata-rata sekitar 80 jutaan per bulan. Omset ya, bukan keuntungan. Kalau yang Johor Pak? Kalau di Johor sekitar 50-an. Alasan Bapak mendirikan usaha ini kenapa itu? Kenapa harus burger? Kalau alasan mendirikan usaha yang pasti cuan lah. Kenapa Bapak pilih burger? Burger tadinya saya ini buka mie balap karena saya sebelumnya pernah usaha mie balap sebelumnya dan masih jualan, masih dagang mie balap dulu kan. Cuma sedang mau buka mie balap sore di sini, paginya saya kongsi sama teman saya di SM Raja, cuma sorenya saya mau buat ini. Cuma saya nengok YouTube malamnya waktu mau belanja barang itu, sebelum belanja barang saya nengok YouTube cara buat burger, cara buat daging burger, cara buat roti, cara buat sausnya. Saya ada terinspirasi dari salah satu burger di Medan. Dia makannya pakai piring, iso garpu, kuahnya burger itu ada kuah-kuahnya, lepot gitu kan. Jadi saya terinspirasi itu, saya dulunya mantan karyawan fast food 11 tahun. Jadi saya bisa buat saus itu, saya bisa saus bolognese itu saya bisa buat. Jadi Sausnya buat sendiri? ya saus sama daging ayamnya buat sendiri kita. Makanya waktu nengok-nengok YouTube itu cara buat daging burger kayaknya bisa. Besoknya saya coba, saya rasa lumayan. Sausnya juga saya udah buat kepala kan, karena dulu di fast food saya ya buat itu juga, saus bolognese itu. Jadi saya coba buat sausnya, saya coba buat dagingnya, sama rotinya yang saya gagal buat. Jadi rotinya nggak jadi buat, saya beli. Nah saya coba, nah saya merasa enak, makanya nggak jadi jual mie balap, jadi jual burger. Ditambah lagi waktu itu mie balap ada dekat sini. Nah kalau burger agak jauh di Simpang Sama sama di dekat Pajak, jadi agak jauh di sini. Waktu itu belum ada waktu itu. Jadi, karena daerah sini nggak ada, makanya saya jadi. Kalau Bapak sendiri pernah mengikuti kurs nggak? Sudah, karena basic saya memang di pendidikan saya itu di fast food itu, saya 11 tahun di situ. Saya diajarkan cara buat sausnya, ya, cara servis juga lah. Jadi kehidupan saya sebenarnya di pekerjaan yang lama. Di situ banyak dapat ilmunya, termasuk sausnya kita buat sendiri ya, dari situ resepnya. Ada nggak Pak bantuan atau pinjaman dana Kalau bank gitu? pernah karena ditawari waktu itu kan ada BRI sama bank, tapi Sekarang udah kira-kira berapa itu Pak? kalau dulu awal-awal dikasih modal, bisa yang punya usaha bisa pinjam modal 20 juta, habis itu bisa lagi 50 juta yang ikut. Kalau untuk pemasaran produknya gimana? Kalau awalnya dulu tahun 2016 masih WA lah, Facebook, WA. Belakangan ini ya karena zamannya media sosial, ya kita coba merambah di media sosial juga. Jadi kita masukkan ke IG, dan itu penting kan, memang saat ini IG, TikTok itu penting karena kita nggak bayar dan itu bisa sebagai wadah promosi di situ. Jadi sekarang kemanfaatan itu, apalagi waktu itu pernah kedatangan food vlogger di sini. Jadi setelah dia review, dia upload itu tanpa dibayar, dia datang hanya bang review ya, silakan. Dia upload
diupload itu kenaikannya signifikan jadinya gara-gara mediator dan itu alhamdulillah. Dan Bapak ini ya, selama Bapak mulai usahanya dari 2016. Ya kan Pak, di waktu itu ada masa Covid. Nah, Bapak waktu masa Covid itu gimana mengembangkan usahanya? Nah, memang itu kendala tersendiri, pastinya omset berkurang. Alhamdulillahnya dari luar ini nggak terlalu yang heboh-heboh kali. Satu, waktu itu cabangnya Johor kopi masih belum buka, jadi masih ada dari dua. Pertama, nggak terlalu warga nggak terlalu yang gimana kali soal kopi. Terus kedua, kita manfaatkan di penjualan online. Jadi orang nggak bisa beli pergi keluar, dia pesan. Ya alhamdulillah dengan online itu pun terbantu seperti yang kita tahu Gojek, GoFood, GrabFood, CoffeeFood. Alhamdulillah dari situ kita terbantu. Dan inovasi Bapak untuk mengapakan usaha itu? Maksudnya ya kita cari berbeda dari yang lain. Apa bedanya? Jadi kita buat diferensiasi ya, beda dari yang lain, konsisten dari yang lain. Saya dulu kalau apalagi daerah ini sama Medan, itu kebanyakan burger itu ya main pegang pakai tangan, hap gitu kan. Jarang-jarang yang sediain piring. Jadi kita cari pembedanya, kita bisa makan dengan burger yang dulu harga mulai harga 6.000 dulu burger kita. Tapi makannya bisa pakai pisau garpu, pakai piring. Kemudian kita juga ada pilihan saus klepot yang kelihatannya sangat menarik gitu. Dan belum ada di Deli Tua ini, dan di Medan pun hanya baru yang saya tahu baru satu yang jadi motivasi saya itu yang saya contoh dari dia itu, karena burger dia ada klepot dan baru dia yang ada di Medan. Nah, saya juga mencobanya, jadi yang lain-lain belum ada. Jadi kalau pembeda kita dari yang lain. Masih jarang lah ya kan Pak? Ya, jarang. Mungkin belakangan ini udah banyak lah burger klepot kan. Dulu masih belum ada yang saya tahu sih, belum ada, baru satu aja yang berbeda itu, namanya dulu klepot. Kalau untuk izin usaha yang sertifikasi halal itu Kalau sudah dapat? izin usahanya kita daftar di online SDM. Itu udah ada juga keluar terbit izin usahanya, SIP-nya sudah keluar juga dari online aja. Sejak kapan? Tepatnya saya kurang tahu, tapi udah agak lama, mungkin